Halo Scorpio, welcome back to my channel. Apa kabar Scorpio semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Buat Scorpio, kita hari ini kembali. Kali ini akan bertemakan tentang perasaan terdalamnya dia. Seperti apa perasaan terdalamnya dia? Apakah Scorpio pengen mengetahui itu? Oke, kita lanjutkan untuk readingnya ya. Tapi ingat buat Scorpio bahwa baca ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu, apapun itu harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, kamu renungkan sejenak buat Scorpio. Perasaan terdalamnya dia. Fokuskan kepada kartu ya. Oke. Perasaan terdalamnya dia seperti apa? Kita akan lihat di sini. Perasaan terdalamnya dia. Oke. Buat Scorpio yang ketinggalan reading sebelumnya, boleh lihat di kolom deskripsi ya. Dan untuk yang mau personal reading, ada link IG dan Facebook kita di kolom deskripsi juga. Dan itu juga berbayar ya. Oke. Buat Scorpio, kita akan tebak dulu kartunya di sini. Oke. Nah. Dan ingat Scorpio, bacaan ini ya tidak semua juga yang akan resonate nantinya ya. Begitu juga bisa berbolak-balik sini-sini energinya. Ya kadang-kala yang kebaca itu energi kamu, ya bisa saja energi orang yang kamu fokuskan di sini. Kita akan lihat satu persatu buat kartunya Scorpio di sini. I'm afraid to contact you. Nah, saya takut untuk menghubungi kamu. Itu ya. Di sini ada rasa kekhawatiran dia, ada rasa ketakutan dia untuk menghubungi kamu dulu gitu ya. Dimana kondisi kamu saat ini dengan dia itu lagi terpisah, atau mungkin kamu dengan dia lagi saling memblokir gitu ya, atau di sini kondisinya kamu dengan dia itu lagi berjauhan ya, LDRan. Jadi ada rasa dia kerinduan dia, ada rasa kehilangan di sini setelah terpisah dari kamu, dan rasanya dia pengen nih hubungi kamu, dia pengen calling kamu lagi gitu ya, tapi ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran yang dia alami. Ketakutan seperti apa ya? Bisa saja kamu akan tidak menerima dia kembali, ataupun kamu juga akan marah gitu ya, kamu karena ya kondisinya bisa saja dia mengecewakan kamu, dia mengkhianati hubungan kamu dengan dia, seperti itu ya. Dan bisa saja di sini dia itu bersalah dikarenakan ya menghadirkan orang ketiga di antara kamu dengan dia. Jadi dia setelah terpisah dari kamu, dia merasakan semua itu, merasa kehilangan, dia merasakan ingin terkoneksi lagi sama kamu, karena dia mencoba ya saat terpisah dari kamu, saat dia pengen melupakan kamu, ternyata rasa dia itu semakin tumbuh ke kamu. Rasa kehilangan itu dia merasakan banget gitu. Jadi saat ini dia sebenarnya pengen menghubungi kamu ya. Dalam kondisi apapun kamu saat ini dengan dia, ya sekarang dia pengen menghubungi kamu. Ya bisa saja dia pengen minta maaf sama kamu ya. Atau mungkin dia akan menyadari ya semua kesalahan-kesalahan dia kepada kamu. Jadi ya bagi kamu yang merasa disakiti atau dikhianati di sini, mudah-mudahan bisa memaafkan dia ya. Seperti itu. Karena di sini juga dia juga takut akan nantinya ya, barangkali kamu sudah punya pasangan. Jika aku menghubungi kamu, ntar hubungan kamu dengan pasangan juga akan hancur. Nah itu yang dia takutkan juga. Padahal dalam hati kecilnya itu pengen sekali bercerita, atau mungkin ya pengen curhat atau seperti apa ya sama kamu, itu yang dirasakan dia. Nah di sini ada lagi perasaan terdalamnya dia. I wish I had treated you better. Nah, saya berharap ya, saya telah memperlakukan kamu lebih baik, dengan baik gitu ya. Ya dia di sini dia serba salah juga ya. Kadangkala dia merasakan belum sempurna untuk kamu. Apa yang dia lakukan kepada kamu itu rasanya dia belum puas. Yang aku lakukan bisa nggak ya buat kamu bahagia gitu. Jadi
apapun di sini dia tujuannya pengen bahagiakan kamu. Nah, itu yang dirasakan oleh dia saat ini. Dia berusaha untuk membahagiakan kamu di sini. Dia berusaha untuk menjadikan kamu itu sebagai seseorang yang benar-benar dihargai gitu ya. Ya dikarenakan juga dia punya rasa ya ke kamu. Ya dengan adanya rasa itu dia pengen nih, aku harus memperlakukan dia seperti ratu, seperti raja. Karena ya aku mencintai dia, aku sayang dia. Apapun yang harus aku lakukan demi dia. Aku rela berkorban demi dia. Nah, ini yang dirasakan dia. Dia pengen uh, memperlakukan kamu itu sangat baik sekali, gitu ya. Jadi supaya ya uh, kamu juga beranggapan dia benar-benar tulus dengan kamu. Jadi kita harus tahu bahwa yang mana yang baik, mana yang tidak, mana yang tulus, mana yang tidak. Jadi ya itulah perlakuan dia. Dikarenakan ada ketulusan di hati dia di sini ya. Buat Scorpio, mudah-mudahan kamu terkoneksi dengan orang seperti itu yang selalu membuat kamu itu orang yang lebih baik gitu ya. Nah, jangan orangnya dia omongannya kasar, omongannya tidak tahu, omongannya sering nyakitin kita. Nah, itu kalau seperti itu ya kamu harus harus was-was ya. harus harus tegas juga dengan diri kamu di mana bahwa wah ini nggak betul, ini nggak benar. Kalau memang dia benar-benar cinta, kalau memang pun benar-benar dia tulus sama aku yakin dia akan baik sama aku. Kata-katanya akan sopan sama aku. Nah, itu. Tetapi kalau dia ngomongnya kasar, ngomongnya tidak pernah membuat kita nyaman, bahagia gitu ya, suka menyudutkan, suka nuduh-nuduh yang tidak-tidak, nah itu tandanya wah ini tidak ada ketulusan, seperti itu ya. Itu yang dirasakan dalam hati dia ya, perasaan atau dalamnya dia. Kita lihat lagi di sini, the timing just was not right for us. Nah, dia mengatakan di sini waktunya tidak tepat untuk kita gitu ya. Nah, itu kenapa? Ada sesuatu di sini ya, kondisi hubungan kamu dengan dia di mana ada sebagian dari kamu ingin berkomitmen, tetapi dia merasakan wah ini belum waktu yang tepat buat kita untuk menikah atau untuk kita bertunangan atau kita untuk menjalin hubungan yang di selain sahabat gitu. Karena bisa saja sebagian dari kamu kondisinya masih punya ikatan dengan yang lain, atau di sini kondisinya kamu itu ataupun dia masih berjuang nih demi dalam pekerjaan kamu untuk mendapatkan finansial. Karena dari segi materi kalaupun kita ingin menikah rasanya belum cukup nih gitu. Rasanya aku belum bisa untuk membahagiakan kamu nantinya dengan kondisi pekerjaan aku seperti ini gitu. Jadi itu, kamu dengan dia bisa saja mencari waktu yang tepat di sini ya. Oke. Okay. Nah, bisa saja juga di antara kamu yang lagi LDRan, ya kapan ya kita akan melangsungkan ikatan kita ini, hubungan kita ini, meresmikannya. Ya, kita tunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu ya seperti apa? Jika kedua-duanya kita itu sudah ada kesepakatan dan waktu itu ya sudah kita dapatkan nantinya. Aku yakin waktu itu akan datang. Waktu yang tepat itu akan datang untuk kita supaya bisa bersatu gitu ya. Itu di sini ada sebagian dari dia masih memikirkan waktu itu ya, waktu dimana dia bisa membahagiakan kamu di sini ya. Saat ini masih terpending seperti dari pekerjaannya mungkin ya, atau dari segi dia masih jauh dari kamu, atau bisa saja dari segi orang tuanya yang belum bisa menyerahkan anaknya gitu ya, seperti itu. Jadi ya di sini dia menunggu waktu yang tepat untuk itu semua. Oke. Untuk selanjutnya di sini ada finding out the truth crushed me. Oke. Apalagi perasaan terdalamnya dia di sini yang dia rasakan. Oke. Nah, menemukan kebenaran membuatku hancur gitu ya. Finding out the truth crushed me. Jadi di sini merasakan aku mengira dia itu baik. Aku mengira dia itu orang yang tepat buat aku. Aku mengira dia seorang yang single gitu ya. Ternyata aku dibohongi gitu.
Ternyata dia sudah punya pasangan, ternyata dia sudah menikah gitu ya. Dan dia juga beranggapan, aku kira dia baik, aku kira dia tulus dengan aku, dan ternyata dia hanya mengharapkan uang aku gitu. Nah, jadi kebenaran itu akhirnya terungkap oleh kamu ataupun dia di sini, di mana hubungan kamu dengan dia itu tidak bisa ya berlanjut dikarenakan yaitu ada salah satu dari kamu itu hanya memanfaatkan, ada salah satu dari kamu itu hanya sekedar untuk pelampiasan, dia dan juga ada yang melihat dari sisi fisik ya. Nah, itu yang membuat hubungan kamu akhirnya kamu sadari ya, dimana eh, tidak ada yang tulus di sini. Jadi kebenaran itu akhirnya terungkap oleh kamu, itu yang buat kamu hancur. Tetapi kamu bisa kuat di sini. Kuat di mana? Kamu bisa menyadari bahwa ya udah, ini tidak tepat buat aku. Ini bukan orang yang baik buat aku. Aku harus bisa melepaskan dia. Aku harus ikhlas. Nah, itu. Di sini kamu baru bisa menyadari ya bahwa eh, aku butuh bahagia. Aku butuh diri aku eh, bahagia, jadi aku sendiri yang akan menentukan kebahagiaan itu. Jadi ya walaupun aku sedih, aku kecewa, aku berusaha untuk melupakan itu. Nah, itu di kamunya di sini ya. Oke. Di sini ada lagi perasaan dalamnya dia. I knew exactly what I was doing. Saya tahu persis apa yang saya lakukan. Apa ya? Atau kamu saat ini merasakan bahwa yang dilakukan itu tidak benar gitu ya, atau ya dia memutuskan suatu hubungan sepihak ya, jadi kamu merasa apa sih salah aku ada salah apa sama kamu sehingga kamu melepaskan aku, sehingga kamu memutuskan aku tanpa sebab, tanpa alasan seperti itu. Jadi dia beranggapan yang aku lakukan udah benar kok gitu, aku melepaskan hubungan ini, aku tahu memang hubungan ini tidak jelas gitu. Nah, itu perasaan terdalamnya dia. Jadi dia karena menyadari bahwa hubungan ini tidak ada kepastian, tidak ada tujuan, yang ada hanya suatu manfaat atau ada suatu alasan gitu ya. Jadi ya di sini dia lebih untuk meninggalkan hubungan ini. Jadi dia tahu apa yang harus dia lakukan, itu tahu. Jadi itu alasannya dia, kenapa dia berbuat apa yang dia inginkan gitu ya. Oke, di sini ada I'm not available. Nah, dia mengatakan apa lagi? Perasaan terdalamnya dia, ya. Seseorang mengatakan di sini, saya tidak bisa, gitu ya. Saya tidak bisa, I'm available, ya. Nah, di sini bisa dikatakan dia tidak bisa mengakhiri hubungan ini karena dia kondisinya masih mencintai kamu, karena dia masih terikat sama kamu. Ada juga sebagian dari kamu yang terkoneksi dengan seseorang yang sudah menikah, tetapi itu tidak bisa terlepas ya. Dan hubungannya terus berjalan. Kenapa? Karena ada saling membutuhkan di sini. Ya, mungkin yang satu dia tidak nyaman dengan pasangannya, akhirnya dia mencari kenyamanan di luar. Dan kenyamanan itu didapatkan dari kamu. Tetapi kamu sendiri juga bisa menerima dia. Nah, bayangkan ya, tetapi kamu harus bisa bayangkan di sini, seandainya hubungan itu bisa dilanjutkan, apakah kamu pengen melanjutkan hubungan itu hanya sekedar seperti itu? Kalau kamu ingin melanjutkan hubungan itu, ya sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Kalau seandainya kita terkoneksi dengan orang yang sudah menikah, karena memang sulit nantinya akan terlepas dari itu. Oke? Buat Scorpio, itu sebagai dari kamu. Kita lihat di sini. I want to be more than friend. Nah, jadi dia ingin lebih sebagai dari teman gitu ya. Dia pengen hubungan kamu itu tidak sebagai teman. Yang sekarang mungkin ya kamu dengan dia itu kondisinya hanya berteman, tetapi ternyata dia pengen lebih gitu. Kenapa? Dia punya rasa ke kamu. Ada rasa nyaman terhadap kamu. Bisa saja kamu itu dilihat dia orang yang baik, orang yang energik, orang yang mandiri ya. Jadi dia itu merasakan bahwa kamu itu kriteria dia. Dia merasakan bahwa kamu itu pantas buat dia. Aku yakin kamu pasti bisa membahagiakan aku. Nah, itu yang dirasakan dia. Jadi dia menginginkan hubungan ini ya lebih dari teman. Karena kamu sebagai teman itu sangat baik sekali, suka support aku, selalu ada saat aku sedih. Nah, itu yang dirasakan dia. Jadi aku pengen kamu itu bisa menjadi pendamping hidup aku. Aku pengen kamu itu ya menjadi bagian dari hati aku, hidup aku. Jadi itu yang diinginkan dia di sini.
sebagian dari dia ya, perasaan terdalamnya dia. Jadi kamu harus tahu itu ya. Oke. Buat Scorpio, kita akan lanjut lagi di sini. Kita akan lihat lagi perasaan terdalamnya dia dengan kartu tarot ya. Kita akan lihat di sini perasaan terdalamnya dia. Oke. Perasaan terdalamnya dia. Ada Devil di sini. Capricorn. Ada Four of Swords. Elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Ya, kita ambil dulu ya. Ada Sword lagi, elemen udara masih. Ada Two of Cups. Elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio. Dan ada Seven of Swords. Sepertinya dominannya Sword ya, yang kuat sekali energinya itu ya elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius ya. Dan di sini juga ada Queen of Pentacles. Dan itu ada tanah ya, energi elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri ya di situ. Kita akan lihat di sini. Untuk bottom of the deck-nya kamu ada Six of Wands, elemen api, Aries, Leo, Sagi di sini. Kita akan lihat perasaan terdalamnya dia kembali. Itu seperti apa? Di sini ada energi negatif yang dia rasakan itu ke kamu itu hanya sebagai ya bisa saja pelarian di sini. Seseorang hanya melihat kamu itu dari segi uang atau dari segi fisik, dari segi wajah gitu ya. Nah, jadi wah, aku ternyata punya fantasi ya dengan dia. Ternyata aku punya gairah terhadap dia gitu ya. Nah, itu bagi dia yang melihat kamu itu secara fisik atau secara ya fisik ya gitu. Jadi sebagian dari dia juga ada merasakan bahwa aku menyukai dia itu dikarenakan wah dia banyak uang, dia beruang gitu ya. Jadi ya rasanya aku juga bisa akan sejahtera nih jika jika bisa jadi pacar dia gitu ya. Tetapi di situ hubungannya tidak ada komitmen ya, cuman hanya sekedar untuk ya untuk bersenang-senang seperti itu. Jadi energi negatif dari dia itu ada. Itu yang perasaan terdalamnya dia yang dirasakan. Nah, di sini juga ada perasaan terdalamnya dia ada Four of Swords di sini ya. Ada seseorang yang merasakan aku harus pasrah dengan hubungan ini. Bisa saja hubungan kamu dengan dia itu banyak cobaannya atau banyak rintangannya atau memang banyak masalahnya. Jadi aku pasrah. Aku tidak, ya udah kalau jodoh ya jodoh, kalau enggak ya enggak gitu. Bisa saja di sini kondisinya kamu ataupun dia dari segi keluarga ada yang tidak merestui atau di sini ada perbedaan ya antara kamu dengan dia, perbedaan segi umur atau segi keyakinan di sini di mana wah sepertinya kalau tidak ada yang berkorban hubungan itu tidak akan ada lanjutannya gitu ya. Tapi ya udah aku pasrah aja. Kalau memang jodoh ya akan terjadi seperti itu. Itu sebagian dari kamu, sebagian dari dia ya yang merasakan perasaan terdalamnya. Jadi di sini juga ada King of Swords. Di sini ada seseorang yang benar-benar siap berjuang demi kamu. Siap berjuang, siap membahagiakan kamu di sini. Ada seseorang itu, aku siap membahagiakan dia. Aku rasanya udah mampu. Aku udah cukup dewasa di sini untuk bisa menjadikan dia sebagai pasangan hidup aku. Dan di sini bagi kamu yang feminin juga seperti itu, aku siap menjadi istrinya dia. Dan bagi maskulin aku siap menjadi suaminya dia, gitu ya. Di sini ada suatu energi yang kuat sekali, di mana dia selalu siap untuk melanjutkan hubungan ini ke yang lebih jauh lagi, di mana dia punya rasa yang benar-benar pengen membahagiakan kamu, pengen membuat kamu itu seperti ya seseorang yang membutuhkan dia gitu ya. Itu ya di sini. Dan juga di sini ada Two of Cup di sini. Ada suatu apa ya? Keinginan dari dia. Aku rasanya pengen deh secepat-cepatnya untuk menikahi dia. Aku pengen berkomitmen sama dia. Ya walaupun di sini aku masih hubungan persahabatan, aku pengen
menjadikan dia sebagai seorang pasangan aku, pasangan hidup aku. Nah, itu sebagian diri dia merasakan ingin berkomitmen sama kamu. Ataupun di sini kondisinya kamu dengan dia itu rekan kerja atau rekan bisnis, karena dilihat dari segi dirinya kamu, kepribadian kamu itu sangat baik sekali ya. Yang dia lihat itu pantas buat hidupnya dia nantinya. Nah, itu yang dirasakan oleh dia ya, perasaan terdalamnya dia. Yang mudah-mudahan orang ini benar-benar tulus sama kamu, benar-benar ingin mempunyai hubungan dengan kamu ya, seperti itu. Di sini ada Seven of Swords ya. Ada rasa kepuasan di sini. Ada rasa ya sesuatu yang membuat dia apa ya, membohongi kamu gitu ya. Di sini ada rasa suatu kebohongan yang diungkapkan, tapi dia puas melakukan semua itu. Kenapa? Gitu ya. Bisa saja di sini dia sudah punya hubungan dengan seseorang, ikatan dengan seseorang, tetapi dia datang ke kamu dengan status dia yang tidak punya pasangan gitu ya. Tapi dia merasa tidak bersalah di sini dengan apa yang dilakukan. Jadi kebohongan dia itu memang tidak apa ya, tidak dia pikirkan dia gitu ya, dampaknya ke depannya seperti apa. Padahal ya dia tahu kalau itu nanti akan menyakiti kamu, tapi dia happy-happy aja di sini orangnya. Jadi intinya di sini bisa saja dia egois. Egois hanya mementingkan diri dia sendiri. Jadi dia berbohong itu demi kesenangan dia. Jadi buat kamu ya bisa berhati-hati jika ketemu seseorang yang baru dikenal atau orang yang memang benar-benar sudah lama kamu kenal dan kamu juga mengetahui dia punya hubungan, dan dia bisa saja membuat cerita-cerita di mana aku sama pasangan aku nggak setia apa ya, nggak baik, lagi ada konflik gitu. Nah, jadi di situ kamu juga harus hati-hati untuk mencerna semua ceritanya dia. Apakah benar dia jujur apa tidak? Karena kondisinya di sini dia ada sedikit berbohong ya, seperti itu. Di sini juga ada Queen of Pentacles, di mana seseorang menggambarkan itu ya, melihat kamu itu dari segi materi. Dia inginkan terkoneksi dengan kamu itu dikarenakan uang gitu ya, atau suatu pekerjaan. Wah, aku bisa nih dapatkan pekerjaan jika aku kenal dengan dia gitu, atau dia bisa memberikan aku pekerjaan seperti itu ya. Karena ada di sini rasa manfaatnya dia ingin memanfaatkan sesuatu itu. Karena dilihat kamu itu mungkin orang yang seseorang yang punya usaha, dan dia pengen nih masuk ke dalam dunia kamu, atau mau nanam saham nih, atau dia ada tujuan tertentu. Jadi itu yang dirasakan oleh dia di sini ya. Oke, kita akan lihat lagi di sini perasaan terdalamnya dia dengan menggunakan Love Oracle ya, kartu Oracle. Perasaan terdalamnya dia seperti apa? Kita akan lihat lagi di sini perasaan terdalamnya dia seperti apa. Oke. Kita lanjut dengan kartu pertama ya. Di sini ada gambaran bahwa dia lagi baring tertidur menelungkup ya. Kita akan lihat di sini penjelasan dari kartu ini. If you call do anything, what will it be? The answer will in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. Nah, di sini menggambarkan jika kamu bisa melakukan sesuatu, apakah itu? Jawabannya ada di hati kamu, bukan di pikiran kamu. Karena hati kamu adalah pintu gerbang menuju jiwa. Nah, ini menggambarkan bahwa kamu harus bisa melakukan sesuatu itu berdasarkan hati kamu, berdasarkan keinginan dari hati kamu, hati kecil kamu. Jadi segala sesuatu itu bisa kamu lakukan jika hati kamu menginginkan seperti itu. Jadi kamu jangan setengah-setengah. Nah, aku pengen bahagia nih, aku pengen move on dari dia, aku pengen melupakan dia. Jadi ternyata pikiran kamu tidak bisa gitu ya. Jadi tanamkan dulu di hati kamu.
Nanti hati kamu setelah menginginkan itu sudah bisa sepenuhnya untuk melupakan dia, nanti pikiran kamu akan mengikuti di sini. Jadi semua itu tergantung hati kamu ya, keinginan kamu. Jadi apapun di situ, ya apapun yang kamu rasakan sekarang, katakan pada hati kamu. Karena jawabannya ada dalam hati kamu. Kamu pengen seperti apa, ya itu akan kamu dapatkan nantinya ya. Buat Scorpio, kita akan lihat lagi di sini ada seseorang yang berdiri ya, itu ada freedom ya. Nah, di sini ada there is nothing stopping you, the path is clear if you want it to be. Nah, itu kebebasan ya. Tidak ada yang menghentikan kamu, jalannya jelas jika kamu menginginkannya. Jadi apapun itu keinginan kamu, ya kamu terus berjalan. Tidak ada sesuatu orang pun yang bisa menghentikan kamu. Jika kamu menginginkan itu, ya kamu harus dapatkan. Dan mimpi kamu itu akan bisa terwujud. Seiringnya waktu berjalan, kamu juga berusaha, kamu juga berdoa di sini ya, untuk mendapatkan semua apa yang kamu inginkan. Ya, seperti itu ya. Itu perasaan terdalamnya dia ataupun kamu ya. Jadi apapun itu hati kamu harus berkata. Mimpi kamu juga harus bisa terwujud ya di sini dengan dengan ya dengan apa yang kamu inginkan itu bisa kamu dapatkan ya. Seperti itu. Di sini juga ada manifesting miracle ya. Di sini ada your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. Di sini ada mewujudkan keajaiban, impian kamu akan segera menjadi kenyataan ya. Percayalah pada hatimu dan terus ikuti petunjuknya gitu. Jadi di sini kamu juga harus berdoa ya, harus bisa keajaiban itu kan ada. Tetapi jika kamu mempunyai impian, kamu mempunyai tujuan ya, tujuan hidup kamu apa. Nah, di situ juga kamu menginginkan dan berdoa. Jadi itu akan terwujud ya. Itu perasaan terdalamnya kamu ataupun dia di sini. Jadi apapun impian kamu menginginkan ini, kamu menginginkan itu, ya itu akan terwujud. Jika kamu tapi kalau kamu tidak mempunyai mimpi, nah itu juga tidak akan datang ya apa yang kamu impikan ya. Di sini juga ada playfulness ya. Laughter is the best therapy. Have some for together and remember, love is the greatest healer. Di sini ada tertawa, ada terapi terbaik. Senang-senanglah. Dan ingat, cinta adalah penyembuh terhebat. Jadi ada di sini sebagian dari kamu merasakan perasaan terdalamnya itu, aku memang pengen bahagia, aku pengen seseorang yang benar-benar cinta sama aku, yang bisa berbagi hidupnya dengan aku. Dan ternyata ya kamu apapun itu, kamu bisa mendapatkannya. Mimpi kamu ini bisa akan menjadi kenyataan jika kamu berusaha di sini ya, untuk bisa membuka hati bagi kamu yang pengen move on ya. Oke, buat Scorpio di sini juga ada secret admirer ya. Ada someone has deeper feeling for you, then they are letting on ya. Di sini dia mengatakan ada pengagum rahasia kamu di sini. Aku adalah pengagum rahasia kamu sebenarnya. Jadi seseorang itu memiliki perasaan yang lebih dalam untuk kamu daripada yang mereka biarkan ya. Maksudnya itu dia tidak mau membiarkan apa yang ada dalam diri dia, perasaan dia. Dia mengagumi kamu. Aku kagum dengan kamu. Aku melihat kamu itu seseorang yang benar-benar perfect gitu ya. Itu yang dirasakan dia. Aku melihat kamu itu seseorang yang benar-benar baik dalam walaupun di luar, seperti itu. Jadi aku pengen sekali nih terkoneksi sama kamu gitu. Itu yang dia rasakan di sini. Scorpio. Mudah-mudahan benar-benar ada orang itu ya. Orang itu akan datang kepada kamu setelah kamu bisa move on di sini ya. Oke. Buat Scorpio, mungkin itu dulu yang kita bahas. Perasaan terdalamnya dia. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. Semoga ini bisa menjadi hiburan buat kamu ya. Sampai ketemu lagi. Scorpio, dadah.